Sebelum kita mulai ibadah pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Kau berikan ini Tuhan. Hingga malam hari ini Tuhan, kami masih bisa merasakan Kau Tuhan. Tuhan, tiba saatnya Tuhan kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Kau yang mengambil alih semuanya Tuhan, Kau yang beracara. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu ada dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Mari saya undang untuk nyanyikan lagu ini dari awal. Undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Mari saya undang untuk angkat tangan semuanya. Yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku.
sangat merindukan Engkau Tuhan. Tinggallah dalam hidup kami Tuhan. Sangat merindukan Kau. Kami haus akan Kau Tuhan. Syukur Jesus, Kau hadir di sini Tuhan. Segala bayasi, segala bayasi. Segala bayasi, segala bayasi, Yesus. Ini kami Tuhan. Kami perlu Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Ubah setiap kami Tuhan. Segala
tiba saatnya kami akan memuji memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan urapan-Mu turun atas kami. Kami percaya Tuhan Roh-Mu ada atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siap untuk memuji Tuhan? Oke, yang belum bangkit berdiri silakan bangkit berdiri. Ayo tepuk tangan semuanya. Kita siapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yes.
sembah Dia. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami masih boleh, Tuhan berikan kesempatan untuk kami boleh datang Tuhan. Untuk kami boleh beribadah dan kami boleh menikmati lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang melihat jauh kedalaman hati kami yang paling dalam. Tuhan, bagi kami yang saat ini rindu Tuhan, dan haus akan Engkau, kami percaya kami akan dipuaskan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami, karena Engkau adalah Allah yang sangat dekat buat setiap kami. Tuhan, mari Engkau yang berbicara, Engkau yang menyampaikan isi hatimu, pesanmu Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, dan beri kami kemampuan untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap untuk menerima berkat firman Tuhan, mari kita katakan, amin. Shalom semuanya, saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, kita kembali beribadah di dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Ini adalah hari yang ke-9. Saudara yang terkasih, hari ini saya akan memberikan sebuah judul tema, Roh Kudus mengubah hidupku. Saudara, mari kita buka dari kitab Galatia pasal yang ke-5. Dengan judul perikop hidup menurut daging atau roh. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-25. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Puji nama Tuhan. Saudara yang terkasih, saat ini saya mau mengatakan kepada saudara dimanapun Anda berada saat ini, saya mau mengatakan bahwa Roh Kudus sanggup mengubah setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Dengan syarat, saudara, syaratnya adalah saudara sendiri pun mau berubah. Saudara, di dalam Alkitab saya akan memberikan sebuah contoh, ya. Contohnya adalah Daud, Bapak Ibu, ya, saudara yang terkasih, ya. Di sini firman Tuhan tertulis di dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 27. Saudara bisa membaca ketika nanti ada waktu kesempatan, saudara bisa membaca dari ayat pertama sampai dengan ayat 27. Tetapi saya akan memberikan sebuah intisari bagaimana Daud adalah seorang hamba Tuhan yang benenya, ya, kalau saya katakan track recordnya, dia adalah seorang hamba Tuhan yang tidak baik, saudara. Melainkan dia memiliki catatan yang buruk. Di mana Daud melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Padahal, saudara, kita tahu bahwa Daud ini sudah diurapi oleh Tuhan melalui Nabi Samuel dan dia menjadi seorang raja. Tetapi di dalam perjalanan kehidupan Daud, saudara, firman Tuhan mencatat bahwa Daud telah melakukan perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Saudara, ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, saudara, ya. Tetapi Alkitab sangat fair, ya. Saya sungguh bersyukur, saudara yang terkasih, bahwa Alkitab yang saudara pegang ini adalah sebuah buku kehidupan, di mana di dalam Alkitab ini semua ditulis, saudara. Baik kehidupan yang baik maupun kehidupan yang jahat. Semua tertulis, ada di dalam Alkitab. Dan firman Tuhan mencatat dengan jelas bahwa Daud telah melakukan suatu dosa, di mana dosanya adalah ia mengambil istri orang lain. Saudara, saya percaya Daud ini bukan orang yang biasa. Dia adalah seorang raja, tetapi karena dia tidak berjalan menurut keinginan roh, maka akhirnya dia berjalan menurut keinginan daging. Dan hasilnya, saudara, Daud, dia karena ingin mendapatkan Batsheba, maka Daud tega membunuh Uria, suami daripada Batsheba. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud? Dosa apakah yang telah dilakukan oleh Daud? Tercatat ada dua hal, saudara, di mana dosa yang pertama adalah dosa perzinahan. Dia menghampiri Batsheba, istri orang lain, yaitu istri Uria, ya. Dan Uria ini adalah pegawai daripada Daud, ya, tentara Daud yang biasa berperang di medan peperangan. Dan yang saudara yang dilakukan oleh Daud yang kedua adalah Daud ini dia melakukan dosa di mana dia sendiri merencanakan, saudara. Jadi karena dia ingin mendapatkan Batsheba, maka Daud ini hatinya jadi jahat, ya. Dan dia merencanakan kematian Uria di medan perang. Membiarkan Uria ini mati dibunuh oleh pedang Bani Amon pada waktu itu. Saudara, ini adalah sebuah yang sangat menyedihkan di dalam kehidupan Daud.
Tetapi saudara, puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak selesai mencatat demikian. Saudara lihat di dalam perjalanan kehidupan Daud, di mana Daud pada akhirnya, Daud menjadi pribadi yang berkenan di mata Tuhan. Saudara, di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-51, di sana firman Tuhan berkata di ayat yang ketiga dan keempat, firman Tuhan menulis dengan jelas, ini adalah sebuah permohonan daripada Daud kepada Tuhan, di mana Daud memohon pengampunan dan dia mengakui segala dosa perbuatan yang jahat. Di sana tertulis, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Saudara bisa bayangkan saat ini, orang yang sudah diurapi oleh Roh Allah, ketika dia berjalan menurut keinginan daging, maka dia pun jatuh di dalam dosa. Hari ini saya mau mengajak setiap saudara yang menyaksikan ibadah pencurahan Roh Kudus hari ini. Saya mau mengatakan, saudara, kalau saudara mau hidupmu menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara harus berjalan menurut keinginan Roh. Saudara bukanlah orang yang biasa. Saudara adalah orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Karena apa? Karena saya mau katakan bahwa saudara adalah orang yang spesial. Saudara, pada zaman perjanjian lama, hanya orang-orang tertentu saudara, di mana Roh Kudus diam dalam kehidupannya. Tetapi di zaman akhir zaman ini, ada sebuah janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya ke atas semua manusia. Bagi saudara hari ini, saudara yang rindu dan lapar dan saudara haus akan Tuhan, saudara saya percaya ketika nanti saudara ikut di dalam penyembahan, saya percaya Roh Kudus akan menjamah hatimu. Dan Roh Kudus mampu mengubah hidupmu. Asalkan saudara, engkau mau seperti Daud ini. Dia datang, dia sadar saudara, bahkan dengan penuh penyesalan, dia datang kepada Tuhan. Dan dia minta ampun. Dan selanjutnya saudara, Daud tidak hanya berhenti sampai di situ. Daud dia kembali saudara, dia menyadari ketika Nabi Nathan menegur dia dan mengingatkan akan dosa yang dilakukan oleh Daud. Dan Daud pada akhirnya, saudara, firman Tuhan mencatat di dalam 2 Samuel 10, di sana tertulis bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu menjadi istrimu. Dan pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Saudara, saya mau menjelaskan kepada saudara bahwa ketika saudara melakukan dosa, saudara harus menerima konsekuensinya. Saudara harus menerima dampak yang buruk di dalam kehidupanmu. Oleh karena itu, melalui kehidupan Daud ini, saudara dan saya, kita semua, bahkan dimanapun Anda berada saat ini, saudara jangan biarkan dosa yang menuntun hidupmu. Sehingga saudara akan jatuh dari satu dosa kepada dosa yang lain. Tetapi hari ini, saya mau katakan, saudara, Tuhan mau supaya saudara hidup menurut keinginan Roh. Supaya pada akhirnya saudara akan diubahkan hidupmu dan hidupmu sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan engkau menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Lanjut saudara, saya akan menjelaskan lebih dalam lagi di mana Daud dia berdoa, memohon kepada Tuhan, dan Daud ini sangat sadar bahwa ia tidak dapat hidup jauh dari Tuhan. Daud sangat sadar bahwa ia tidak dapat hidup
tanpa roh Tuhan yang kudus. Sehingga di dalam Mazmur pasal yang ke-51 ayat 9 sampai 11, di sana Daud menuliskan di dalam sebuah mazmur, dia berkata, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara, ketika Daud bertobat dengan sungguh-sungguh dari segala dosa-dosanya, maka sejak itu kehidupan Daud mengalami perubahan. Sehingga pada akhirnya Tuhan berkenan dengan kehidupan Daud. Firman Tuhan mencatat, saudara, di dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, di sana dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dan tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara yang terkasih, saat ini saya mau berkata, pada akhirnya kehidupan Daud berubah. Dan saya mau berkata, saudara yang rindu saat ini, saudara yang mau engkau melihat ada kehidupan yang berubah dari cara hidupmu, saudara, biarkanlah Roh Kudus memimpin di dalam kehidupan engkau hari lepas hari. Saudara, saya percaya ketika Daud bertobat bukan hanya pada hari itu, tetapi dia tidak lagi melakukannya. Itu adalah pertobatan yang sejati. Jangan sampai saudara, ketika saudara bertobat, kemudian besok saudara lakukan lagi. Saya mau katakan, saudara belum bertobat dengan sungguh-sungguh. Tetapi firman Tuhan mencatat, ketika Daud bertobat dengan sungguh-sungguh, Daud mengalami perubahan dalam kehidupannya. Saudara, firman Tuhan berkata, di dalam sepanjang hidupnya, Daud, dia melakukan segala yang baik. Yang pertama, Daud ini hidup rendah hati. Saudara, ketika dia ditegur, dia mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, saudara, Daud melakukan kehendak Tuhan, yaitu ketika ia mau mengampuni segala dosa kejahatan orang lain terhadapnya. Dan Daud tidak menyimpan dendam. Siapakah yang dimaksud saudara? Daud ini dia dikhianati oleh anaknya sendiri saudara, oleh Adonia dan juga Absalom. Bahkan saudara, Alkitab juga mencatat bahwa Simei ini mengutuki Raja Daud. Dan Daud ini tidak menyimpan dendam. Saudara bisa bayangkan, Daud ini adalah seorang raja. Dia bisa saja mengutus panglimanya, tentara untuk membunuh Simei. Karena apa? Simei ini mengutuki Daud, tetapi Daud tidak membalas. Saudara, dari hal ini saya melihat bagaimana Tuhan mengubah kehidupan Daud dengan luar biasa. Sehingga Daud ini dia tidak menyimpan dendam, dia mau mengampuni segala dosa kejahatan orang lain terhadapnya. Itu membuktikan bahwa Daud diubah oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga saudara, saya membuat catatan bahwa Daud di dalam kehidupannya, dia membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Alkitab mencatat di dalam Mazmur 119 ayat 164, di mana Daud sangat senang untuk memuji Tuhan. Bahkan Tuhan mencatat di dalam Alkitabnya sampai 7 kali dalam satu hari. Saudara, itu membuktikan bagaimana Roh Kudus mengubah kehidupan Daud. Sehingga Daud berbeda. Dahulu dia jatuh di dalam dosa, tetapi ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia membiarkan Roh Kudus memimpin dalam kehidupannya, maka Daud ini menjadi orang yang berbeda. Kesukaan Daud adalah memuji dan menyembah Tuhan. Saudara bisa bayangkan, dalam satu hari firman Tuhan mencatat Daud memuji Tuhan sampai 7 kali. Jadi kalau saya hitung-hitung saudara, bahwa dalam satu hari 24 jam dibagi 7 kali. Ya,
Berarti hampir setiap 3 jam lebih saudara, Daud itu dia memuji Tuhan. Berarti selama di dalam kehidupan Daud, yang menjadi kerinduan Daud adalah dia selalu ingin memuji dan menyembah Tuhan. Jadi pikiran dia hanya fokus hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya mau berkata, ketika Roh Kudus mengubah kehidupan Daud, maka Daud menjadi pribadi yang berbeda. Daud ini benar-benar Daud yang berubah. Bahkan saya mau katakan 360 derajat saudara ya. Benar-benar sangat berbeda dengan kehidupan yang lama. Walaupun pada saat itu Daud sudah diurapi menjadi raja. Tetapi karena dia berjalan menurut keinginan daging, Daud pada akhirnya dia jatuh dalam dosa. Ketika dia bertobat, Roh Kudus sanggup mengubah hidup Daud. Saudara, saya mau berkata pada malam hari ini saudara, saya mau mengatakan bahwa semua orang dapat berubah di dalam hidupnya saat ia mau memutuskan. Yang pertama, ia mau dipimpin oleh Roh Allah setiap hari. Itu tercatat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-16. Yang kedua, saudara, semua orang dapat berubah di dalam kehidupannya saat ia mau memutuskan memiliki kerinduan yang dalam untuk menghasilkan buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Dan yang ketiga saudara, saya mau berkata bahwa ketika seseorang mau berubah di dalam kehidupannya, maka dia harus memutuskan mau menyalipkan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Saudara, itulah ciri-ciri kehidupan anak-anak Tuhan. Dan hari ini saudara, saya mau memberikan sebuah penekanan di dalam firman Tuhan malam hari ini. Alkitab sudah menjelaskan ada 2 jenis kehidupan dan 2 jenis cara hidup. Cara hidup yang pertama adalah hidup di dalam daging. Yang kedua, hidup menurut roh. Saudara bisa berjalan menurut keinginan daging, dan saudara juga bisa berjalan menurut keinginan roh. Saudara harus memutuskan malam hari ini. Dan saya percaya, saudara, Roh Kudus sanggup mengubah kehidupan setiap saudara. Saya tidak perpanjang firman Tuhan malam hari ini, dan saya mau mengajak saudara yang terkasih, mari kita akan kembali memuji dan menyembah Tuhan. Saya akan mengajak saudara ada sebuah lagu yang sangat luar biasa saudara, di mana saudara akan sungguh diberkati. Ya, lagu ini adalah sebuah lagu yang luar biasa, di mana saudara akan menikmati lawatan Tuhan. Mari kita menyembah dengan sungguh-sungguh, dengan musik yang lembut. Saudara, kita akan nyanyikan, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Mari saudara, saya mau mengajak setiap saudara dimanapun Anda berada saat ini. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, ku
musik terus menyembah. Kami rindu Tuhan, kami rindu kuasa-Mu Roh Kudus. Jamahlah setiap kami, jadikanlah hati kami, urapilah kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan, saat ini kami mau berkata bahwa Engkau rindu supaya setiap kami boleh berjalan menurut keinginan Roh, supaya hidup kami hari lepas hari, hidup kami boleh semakin berubah, dan pada akhirnya kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah memberikan Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap saudara-saudara yang saat ini menyaksikan ibadah malam hari ini. Saudara yang rindu saat ini, saudara yang haus, Engkau dipenuhi Roh Kudus. Berkatalah, Allah Roh Kudus, aku perlu Engkau. Masuklah di dalam kehidupanku. Bapa, saat ini hamba-Mu berdoa, Engkau melihat setiap isi hati kami yang paling dalam. Engkau melihat hati kami Tuhan. Kalau kami rindu saat ini, hidup kami diubahkan. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup mengubah setiap kehidupan kami. Sehingga hidup kami berbeda. Hidup kami tidak lagi sama. Hidup kami yang dahulu jahat, tetapi hidup kami berubah menjadi kehidupan yang sungguh menyenangkan dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah pencurahan Roh Kudus malam hari ini. Biarlah Engkau yang menyempurnakan ibadah kami. Dan kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Mari saudara, angkat kedua tangan-Mu. Terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.